Akui lini belakang timnas Indonesia yang keropos, umbar janji jelang Piala Asia 2023. Tidak menampik bahwa lini belakang timnas Indonesia yang masih keropos jelang Piala Asia. Terbaru, timnas Indonesia takluk 0-5 dari Iran pada pertandingan uji coba ketiganya di Rayyan Training Site, Qatar. Di babak pertama, timnas Indonesia kebobolan 3 gol. Sementara 2 gol Iran di babak kedua. Dilibas Iran pastinya menciptakan bekas yang menyakitkan. Pada 2 laga uji coba sebelumnya, timnas Indonesia takluk dari Libya dengan skor 0-4 dan 1-2. Kini timnas Indonesia akan fokus meraih hasil terbaik di Piala Asia. Sementara itu, pelatih Shin Tae-yong berharap anak asuhnya tidak mengulangi kesalahan yang sama saat di ajang 4 tahun nanti. Usai pertandingan, Shin Tae-yong mengatakan beberapa hal yang harus dievaluasi oleh timnya jelang Piala Asia. Timnas Indonesia tampil mengecewakan saat dibantai Iran. Akan tetapi kalau lihat hasil pertandingan memang mengecewakan, tetapi para pemain sudah bekerja keras. Kalau dilihat dari isi pertandingannya baik, tidak masalah. Shin mengakui lini belakang timnas Indonesia melakukan beberapa kali kesalahan sehingga mudah kebobolan. Iran menurunkan 10 pemain di penghujung babak pertama, bahkan Indonesia juga masih kesulitan. Pelatih Iran Amir Khalenoei dilaporkan sengaja membiarkan timnya bermain dengan 10 pemain di lapangan saat melawan timnas Indonesia pada akhir babak pertama dengan tidak memasukkan 1 pemain yang sedang mendapatkan perawatan medis di pinggir lapangan. Segudang PR timnas Indonesia untuk lawan Jepang hingga Irak di Piala Asia 2023, kurangi blunder, pertajam penyelesaian akhir. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mempunyai pekerjaan rumah segudang untuk melawan timnas Jepang hingga timnas Irak di Piala Asia buntut 2 kali kekalahan dari timnas Libya dalam uji coba. Terbaru, timnas Indonesia keok 1-2 dari Libya. Padahal timnas Indonesia sempat unggul lebih dulu pada menit ke-6 lewat Yakob Sayuri yang menerima umpan tarik dari Ivar Jenner. Namun tim berjulukan skuad Garuda itu di comeback karena Libya mencetak 2 gol balasan. 3 kali kebobolan karena blunder lini belakang. Gol kedua Libya lahir akibat blunder dari bek timnas Indonesia, Rizky Ridho, yang terlalu pelan ketika melakukan back pass ke kiper skuad Garuda, Hernando Ari. Sudah 3 kali lini belakang timnas Indonesia melakukan kesalahan fatal yang berujung kebobolan. Dalam latih tanding pertama sewaktu timnas Indonesia dibantai 0-4 Libya, Justin Hubner 2 kali dan Jordi Amat total membuat 3 blunder yang berakhir kebobolan. Selain sektor pertahanan, sorotan juga tertuju terhadap penyelesaian akhir timnas Indonesia yang menjadi permasalahan akut dalam persiapan menuju Piala Asia. Timnas Indonesia total melepaskan 17 tendangan ketika 2 kali melawan Libya, namun hanya 6 yang mengarah ke gawang. Dari 6 shots on target, hanya 1 gol yang bisa dihasilkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia terlihat mati kutu di depan kotak penalti Libya. Pada laga uji coba kedua, timnas Indonesia mendapatkan 2 peluang emas lewat Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner. Namun, keduanya gagal mengeksekusi dengan tenang. Marcelino telah menerima umpan matang dari Yakob Sayuri di kotak penalti lawan. Hanya saja Marcelino malah melepaskan tendangan yang melambung tinggi di atas gawang Libya. Momen Hubner lebih disayangkan lagi. HUBNER sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Libya. Sialnya, insting Hubner kurang terasah dalam keadaan seperti itu sehingga tendangannya belum mampu menaklukkan Murad Al-Wuhasi karena bolanya ditepis. Pelatih Iran Amir Khalenoei mengungkapkan dirinya tidak akan meremehkan timnas Indonesia. Khalenoei tak mengubah komposisi atau skema permainan menghadapi skuad Garuda dalam pertandingan uji coba di Qatar. Laga melawan timnas Indonesia sendiri menjadi uji coba kedua yang dilakukan timnas Iran. Khalenoei menyebut laga melawan Indonesia terasa sangat penting karena menjadi uji coba terakhir jelang Piala Asia 2023. Ia menyiapkan 2 tim untuk laga melawan anak asuh Shin Tae-yong agar pemain tidak kelelahan. Para pemain yang dipanggil pelatih Amir Khalenoei ke pemusatan latihan timnas Iran jelang Piala Asia merupakan nama berpengalaman.
Sebut saja penyerang AS Roma Sardar Azmoun yang sudah mengemas 75 penampilan dan mencetak 49 gol untuk Iran. Kemudian ada penyerang Karim Ansari Fard yang sudah mengoleksi 98 penampilan dan mencetak 29 gol. Selain itu ada pula Ali Reza Beiranvan, Ehsan Haj Safi, Mehdi Tarmi, hingga Ali Reza Jahanbakhsh. Bagi timnas Indonesia, laga itu menjadi sangat penting untuk mengambil pelajaran berharga dari salah satu tim terkuat di Asia. Skuad Garuda juga mengeluarkan permainan terbaiknya pada laga melawan Iran. Masyarakat Malaysia sebut timnas Indonesia satu-satunya tim Asia Tenggara yang gagal lolos 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia disebut bakal menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang gagal lolos ke 16 besar Piala Asia. Pendapat itu disampaikan salah satu akun TikTok beberapa waktu lalu. Sebuah akun bernama @bola kita memposting video soal prediksi mereka untuk ajang Piala Asia. Mereka menyebut skuad Garuda tidak punya peluang untuk lolos dari fase grup. Seperti diketahui, ada 4 negara Asia Tenggara pada ajang Piala Asia kali ini. Selain Indonesia, 3 negara lain yang akan ikut serta adalah Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Melihat hasil undian fase grup, timnas Indonesia memang tergabung di grup yang cukup sulit. Pasukan Sintayong berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Perjuangan timnas Indonesia untuk lolos dipastikan bakal berat, tapi paling tidak masih bisa lolos sebagai runner-up grup atau via peringkat 3 terbaik. Meski berstatus sebagai tim underdog di grup D, timnas Indonesia wajib membuktikan diri di ajang Piala Asia kali ini. Siapapun lawan yang dihadapi, para pemain harus memberikan 100% kemampuan mereka di lapangan.